Selamat hari Minggu, teman-teman semua. Selamat datang di ibadah Minggu online Komisi Remaja melalui media Zoom ini. Bertemu lagi dengan saya Maisi dan teman saya Yohana. Nah, teman-teman yang ada di rumah, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah dan belajar firman Tuhan dengan tema Jangan Cobai Dia yang akan dilayani oleh Kak Alfa. Maisi, supaya makin seru ibadahnya dan kita jadi berasa kalau ibadah bareng-bareng sama teman-teman di rumah juga, kita minta teman-teman yuk buat buka videonya. Nah, setuju banget tuh. Biar kita berasa ibadah bareng lagi. Ayo teman-teman, buka videonya. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang udah buka videonya ya. Teman-teman, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa kepada Tuhan dan mengambil saat ini. Teman-teman, untuk kita membuka ibadah pada hari ini, mari kita dengan bersuka cita kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Pada pagi hari ini, mari kita memohon penyertaan Tuhan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Divina. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini dan memberkati kami dan memampukan kami di via Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan supaya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan agar kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah kesalahan yang sudah kami buat, Tuhan, sengaja maupun yang tidak sengaja, agar kami layak untuk menerima anugerah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita menyanyikan hati kita, mari kita siapkan hati kita menyanyikan lagu penyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah sini.
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku, Teman-teman pasti udah nggak sabar dengar firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelum kita baca Alkitab dan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Kak Alfa. Kepada Kak Alfa dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Yohana dan juga Messi. Suara saya terdengar ya? Jelas? Terdengar, Kak. Oke. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan dan juga segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang seminggu ini. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami harus menjalani sekolah kami, pendidikan kami dari rumah. Dan tentu itu punya tantangan tersendiri. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin sejenak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dan terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan setia. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Oke, selamat siang dan selamat hari Minggu, teman-teman remaja GKJ Jakarta yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Ini kali pertama bagi saya ya untuk memimpin dan melayani di ibadah remaja GKJ Jakarta. Jadi perkenankan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama kakak Alfa Christian Pangarohia. Teman-teman boleh memanggil dengan Kak Alfa, gitu ya. Mas Alfa juga boleh. Tapi aku sebenarnya lebih senang dipanggil Kak, ya Kak Alfa. Jadi supaya kelihatan atau bukan kelihatan, kedengaran lebih mudah, ya meskipun kelihatannya tidak seperti itu, begitu ya. Ya, jadi teman-teman, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Teman-teman dimohon untuk benar-benar memperhatikan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini, karena pembacaan firman Tuhan pada hari ini berkaitan dengan aktivitas yang akan kita lakukan nanti ya pada saat
sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi dengarkan dan ikuti baik-baik setiap kata yang akan kakak ucapkan, begitu ya, untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita membaca Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kakak akan membaca bagi kita semua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ya teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Ya, teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kakak ingin mengajak kita untuk melakukan aktivitas sejenak, gitu ya. Oke, sebelumnya kakak akan share screen dulu ya, karena ada PowerPoint yang sudah kakak siapkan. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, teman-teman, kita akan beraktivitas sejenak, begitu ya, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kakak tidak meminta kalian untuk menyiapkan apapun, gitu ya. Kakak hanya meminta teman-teman untuk mengikuti setiap instruksi atau perintah dari kakak, gitu ya, dengan baik, ya, dengan benar, dan juga tentunya dengan jujur, begitu ya. Kakak tidak bisa mengawasi setiap orang ya yang hadir di Zoom meeting ini, apalagi teman-teman kalau ada yang tidak mau buka kamera, ya tidak mau open cam, jadi kakak tidak tahu apa yang teman-teman lakukan, begitu. Tapi kakak percaya saja bahwa teman-teman akan mengikuti instruksi atau perintah dari kakak dengan baik, dengan benar, dan juga dengan jujur tentunya, begitu ya. Nah, teman-teman,
Tadi kita sudah membaca Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 gitu ya. Nah, sekarang ikuti instruksi atau perintah dari kakak dengan benar begitu ya. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti teman-teman tidak akan bisa mengikuti sampai akhir. Begitu ya. Dan kakak juga hanya akan menyampaikan satu kali. Ya, satu kali. Artinya tidak ada siaran ulang. Ya. Jadi mohon dengarkan baik-baik apa instruksinya, sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti aktivitas pada hari ini. Oke, jadi dengarkan baik-baik. Yang pertama, fokus pada screen atau layar yang kakak tampilkan, gitu ya. Fokus pada screen yang ditampilkan. Jangan membuka Alkitab atau aplikasi Alkitab di gadget kalian masing-masing. Oke. Yang kedua, pada screen teka-teki silang yang akan kakak tampilkan nanti, temukan 1 dari 9 kata yang terdapat di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 tadi. Lalu, ketiklah kata tersebut di kolom chat dengan format penulisan jawaban sebagai berikut. Kata yang diminta, underscore atau garis bawah, baris ke garis bawah, kolom ke garis bawah, menurun, menaik, mendatar, atau menyilang. Underscore lagi, jumlah kotak. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada di situ diminta ada kata Tuhan, teman-teman temukan di dalam teka-teki silang itu ada kata Tuhan, lalu underscore, ini di kolom chat ya, diketik underscore, baris ke 1, underscore, kolom keempat, underscore, menurun, underscore, 5, yang artinya jumlah kotak. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, temukan dulu katanya. Ya, 1 dari 9 kata di Keluaran 17 tadi. Temukan dahulu katanya, lalu hitunglah huruf pertama dari kata itu berada di baris keberapa dan kolom keberapa. Oke. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Lalu lihat apakah kata itu menurun ya dari atas ke bawah atau menaik sebaliknya atau mendatar atau menyilang. Nah, terakhir hitung jumlah kotaknya. Yang artinya jumlah kotak itu sama dengan jumlah huruf dari kata tersebut. Oke. Tapi jangan lupa diketik ya di kolom chat. Nanti kalau sudah tahu tapi tidak diketik kan percuma, gitu ya. Jadi diketik. Nah, lalu perintah yang selanjutnya, jika sudah ada yang menuliskan satu kata dengan format penulisan jawaban yang diminta dan sudah dikonfirmasi oleh host, kakak sudah minta Yohana, sudah dikonfirmasi benar oleh host, oleh Yohana, maka teman-teman harus mencari kata yang lain, gitu ya, dan tentunya mengetik di kolom chat dengan format yang diminta, ya, dengan format yang benar. Nah, aktivitas ini akan berakhir teman-teman ketika 9 kata itu sudah dijawab dengan format yang benar. Oke, jelas ya? Tidak ada siaran ulang nih. Jadi kakak harapkan tadi instruksi atau perintah dari kakak sudah cukup jelas, begitu ya. Baik, kita mulai ya. Oke, kakak akan menampilkan teka-teki silangnya. Sebentar.
Oke. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Kak. Oh, belum ya? Oke, sebentar. Jadi ini, oke. Oh ya, new share. Oke. Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Sebentar. Jelas terlihat? Ya. Ya, jelas. Oke, jelas. Bisa kita mulai ya, teman-teman? Bisa? Oke. Dimulai dari sekarang. Temukan 1 dari 9 kata yang ada dalam Keluaran 17. Lalu ketiklah di kolom chat dengan format yang tadi sudah kakak minta. Kalau sudah ada yang menemukan, langsung diketik. Sudah adakah, Yo? Di kolom chat? Masih belum benar. Oke, masih belum benar. Mas, kalau tulisnya diagonal, nggak apa-apa kan? Oke lah, nggak apa-apa. Oke, berarti Lukas udah dapet 1. Oke. Yang Mesir ya. Baru dapet 1. Ditunggu ya yang lain ya. Oke, ayo teman-teman. Ada 8 kata lagi. Bisa tadi dilihat teman sebelumnya, formatnya seperti apa. Jordan benar. Oke, sudah 2 ya berarti ya. Terus Tania bentar. Tania masih kurang tepat ya Tania. Oke, coba lagi, nggak apa-apa. Tadi kalau yang Tania masih salah, coba lagi ya. Perhatikan tadi instruksinya, lalu ketik lagi, kirim, gitu ya. Siapapun bisa. Ya, lebih dari 1 jawaban juga bisa sih 1 orang ya. Oke. Gimana, Yo? Masih belum tepat. Oke. Coba lagi, Tania. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Ingat lagi tadi instruksinya apa. Mungkin tadi sedikit kurang, diperbaiki lagi. Teman-teman yang lain boleh? Ya, ditunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Sudah ada 2 ya, Yo? Ya. Ya, oke. Ingat ya instruksinya, fokus pada layarnya saja, jangan buka yang lain. Oke, tadi ingat. 3. Ya. Sudah ketemu 3. Oke, agak sudah. Oke. Sekarang itu udah dijawab sama Jordan ya. Oh, sudah. Ayo Sekar, coba cari lagi. Ya, tadi sudah dijawab oleh Jordan. Coba cari kata yang lain yang kayaknya nih langsung terlihat kok, ya. Mudah sekali. Ada kata-kata yang bisa langsung terlihat, yang langsung bisa ditangkap oleh mata. Coba lebih teliti lagi, ya. Dicoba lagi
supaya bisa menemukan katanya. Dan ingat tadi di Keluaran 17 ada kata apa saja gitu yang teman-teman dengar, yang teman-teman baca, lalu hitung kolom keberapa, pertama baris keberapa, kolom keberapa, huruf pertamanya. Gitu ya. Oke, sudah 3 yang benar ya. Yo, masih ada 6 berarti. Ya, benar. Ditunggu ya yang lain ya. Nah, tuh ada jawaban dari Kesya. Gimana Yo? Benarkah jawaban Kesya? Benar. Oke, benar. Sudah 4, tinggal 5 lagi teman-teman. Ayo, semangat, semangat. Cari dengan lebih teliti. Ya, lalu ingat ada kata apa saja. Nah, Keanu. Gimana Yo? Benarkah? Belum tepat. Masih belum tepat. Sedikit lagi Keanu. Coba tadi ingat instruksinya apa, lalu lihat formatnya seperti apa dari teman-teman yang sebelumnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Sudah ada Jordan, Aga, Lukas, Keisha. Ada sudah 4 kata. Oke. Oke, itu Sekar menjawab masa, lalu Jordan menjawab sin. Jordan benar ya. Oke, Jordan yang benar ya. Iya. Hostnya sepertinya repot ya. Oke. Agak benar ya tadi. Tentang ya. Oke, berarti sudah ada Jordan yang menjawab Meriba, lalu Aga yang menjawab Israel dan Masa, Lukas menjawab Mesir, Keisha menjawab Musa, Jordan menjawab Sin. Oke. Alright. Jadi benar Jerry. Sudah ada 3, 6, 7. Ya, sudah 7 ya, Yo? Ya. Oke, tinggal 2 lagi teman-teman. Tinggal 2 lagi. Ayo. Ada satu kata yang mudah atau yang teman-teman tentu sering dengar dan tadi ada di Keluaran 17. Dan ada satu kata yang mungkin jarang terdengar, ya. Dan ini juga menemukannya mungkin agak susah karena adakah yang bisa menemukan 2 kata yang tersisa, teman-teman? Oke. Ada? Nggak ada. Oke, nah sebagai kakak yang baik nih ya, sebagai kakak yang baik, kakak berikan clue-nya ya. Clue untuk 2 kata ini. Ya. Yang pertama, katanya itu menaik. Jadi huruf pertamanya itu dari bawah lalu ke atas. Ya, ini cuma satu kata yang menaik. Ya, coba mulai dari bawah lihat. Ya, mana yang teman-teman tadi dengar di Keluaran 17, lalu ini katanya, gitu ya. Nah, cakep, cakep, Keanu. Keanu bener ya. Oke, benar ya. Nah, satu kata lagi teman-teman, satu kata lagi, dia memang terdengar asing ya, mungkin bagi kita, tapi ada di dalam Keluaran 17. Ya. Nah, sekali lagi sebagai kakak yang baik,
Kakak akan bantu untuk memberikan clue, ya. Kalau tadi kata ini menaik, ya, dari bawah ke atas. Nah, sekarang kata yang terakhir ini kata yang menyilang atau diagonal. Nah, cari, ya. Ayo, mulai dicari yang diagonal. Diagonal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Satu kata lagi. Satu kata diagonal, ya. Itu clue-nya. Ya. Nah, cakep. Coba yuk, gimana dicek, Hizkia? Belum tepat, salah. Oh, belum tepat. Salah. Hostnya salah. Maaf. Ayo, coba lagi. Ayo, Hizkia diperbaiki atau teman-teman yang lain boleh untuk menyalip. Nah, ya. Gimana, yuk? Benarkah? Cynthia benar. Oke, Cynthia benar. Akhirnya sudah ya, yo. Iya. Sudah ada 9 kata tadi yang ada dalam Keluaran 17, dan teman-teman bisa menemukan di dalam teka-teki silang ini, lalu mengetiknya dengan format penulisan atau format jawaban yang diminta. Oke, teman-teman, kakak balik dulu ya ke yang tadi, PowerPoint-nya. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kesediaan teman-teman mengikuti aktivitas yang kakak buat tadi, begitu ya. Nah, teman-teman boleh 1 atau 2 orang berpendapat, ya, memberikan komentarnya. Sulit nggak sih teman-teman untuk menaati perintah yang diberikan tadi? Kalau sulit, mengapa? Kalau tidak sulit, ya mengapa juga, begitu ya. Boleh teman-teman 1 atau 2 orang memberikan pendapatnya atau komentarnya, silakan. Susah nggak sih untuk mengikuti atau menaati perintah yang diberikan? Boleh teman-teman? Ditunjuk aja, Kak. Oh ya, ditunjuk. Memang harus ditunjuk sepertinya ya, supaya bisa bersuara. Oke. Tadi yang jawab pertama siapa? Yo, yang jawab benar pertama. Masih ingatkah? Lukas. Oke. Lukas ada di situ kah? Hadir. Hadir. Oke. Lukas, gimana menurut kamu? Sulitkah untuk mengikuti atau menaati perintah yang diberikan tadi? Sebenarnya kalau untuk menaati perintah itu sendiri sih mudah ya, cuman untuk menjalaninya itu yang berat. Kalau misalnya kita harus mencari-cari kata kayak tadi, itu kan benar-benar harus teliti dan harus jalanin dengan baik sesuai dengan perintahnya gitu. Oke, jadi untuk melakukannya ya yang lebih sulit gitu ya daripada untuk menaati setiap perintahnya tadi. Oke ya. Oke, baik, terima kasih Lukas. Oke, yang jawab terakhir tadi yang benar, Yohana. Kalau tidak salah, Cynthia ya? Iya, Cynthia, Kak. Oke. Cynthia, ada di sana kah? Halo, Cynthia. Halo, Cynthia. Masih mencari kata nampaknya. Oh, sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada teka-tekinya. Halo, Cynthia. Boleh open mic-nya? Nampaknya tidak ada. Dari yang benar tadi siapa lagi, Yo? Tadi ada Boleh. Jordan, Aga, Yang jawab 2 kali siapa? Yang benar? Jawab 2 kali ada Jordan sama Aga ya? Ya. Oke. Jordan, halo Jordan. Di sanakah? Halo Jordan, boleh open mic-nya? Ya. Ya, terima kasih. Nah, Jordan, menurut kamu gimana? Apakah sulit tadi untuk menaati perintah yang diberikan? Lumayan susah. Lumayan susah. Kenapa? Ya,
Takutnya lupa soalnya. Oke, takutnya lupa. Nah, tapi tadi kamu adakah tergoda untuk membuka Alkitab ya, untuk mencari lagi kata-katanya lalu baru melihat kata-kata silangnya? Adakah Enggak. tergoda? Oh enggak. Oke, baik. Terima kasih Jordan. Oke, satu lagi tadi ya yang menjawab benar 2 kali, Aga. Halo Aga, adakah Aga di sana? Ya, Oke, Aga terima kasih. Menurut kamu tadi pertanyaannya sama, apakah sulit untuk menaati perintah yang diberikan? Kalau sulit mengapa, kalau tidak juga mengapa? nggak sulit sih karena Kenapa? aturannya juga gampang diikutin juga Oke. sama gampang dihafal gitu. Gampang diikutin dan gampang dihafal. Pertanyaan sama tadi dengan Jordan, adakah kamu tergoda untuk membuka Alkitab lagi atau membuka aplikasi Alkitab untuk mencari katanya? Adakah? Tidak. Oh, tidak. Oke. Terima kasih, Aga. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aktivitas tadi, gitu ya, memang sengaja kakak buat seperti itu ya, karena kita online, begitu ya, tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Nah, aktivitas tadi teman-teman sebenarnya bukan hanya menguji kecepatan atau ketepatan kita dalam menjawab, gitu ya. Cepat nih mencari katanya, lalu tepat untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Tetapi aktivitas tadi juga menguji kita untuk patuh terhadap perintah yang diberikan. Nah, teman-teman, bukankah kita sebagai manusia jauh lebih sulit untuk diminta patuh ya daripada diminta untuk cepat atau tepat dalam melakukan sesuatu? Di masa PSBB ini misalnya teman-teman ya, masih saja ada orang-orang yang sulit sekali untuk diminta patuh memakai masker gitu ya, menjaga jarak ya, sering-sering mencuci tangan gitu ya. Sehingga ada banyak pihak yang harus selalu mengingatkan kita semua untuk patuh melakukan 3 hal itu. Nah, teman-teman, kakak ingin mengajak kalian untuk beralih sejenak gitu ya, atau kita bepergian sejenak ke Korea ya. Nah, ini bagi teman-teman yang udah senyum-senyum tuh si Yohana. Nah, bagi teman-teman pecinta K-pop ya, ini pasti tahu istilah ini. Wajib militer. Ya, mungkin idola K-pop teman-teman kalian mengikuti begitu ya, dan tahu misalnya idola K-pop ini ikut yang namanya wajib militer gitu ya. Kakak sih nggak tahu nih siapa-siapa aja gitu ya, main comot aja dari Google gitu ya. Nah, teman-teman, di Korea Selatan gitu ya, laki-laki ya, ini khususnya laki-laki ya, berusia 18 sampai 28 tahun wajib mengikuti wamil ya, wajib militer. Nah, tujuan utamanya tentu teman-teman adalah membantu angkatan bersenjata Korea Selatan gitu ya, untuk ketika menghadapi gempuran atau serangan dari negara-negara lain, nah mereka bisa membantu angkatan bersenjata Korea Selatan ini, gitu ya, sehingga mereka dididik ala militer, begitu ya, meskipun mereka bukannya tentara atau bukannya angkatan bersenjata. Nah, bagi orang-orang yang mengikuti wajib militer atau mereka yang memilih jalan hidup untuk menjadi angkatan bersenjata, begitu ya, kepatuhan pada perintah pimpinan adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Ya, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tidak ada negosiasi, begitu ya. Jadi kalau perintahnya A ya harus dilakukan A, gitu ya. Nah, lalu orang yang mengikuti latihan militer atau wajib militer ini juga percaya bahwa apapun instruksi atau perintah yang diberikan oleh pimpinannya
itu adalah tujuannya baik, gitu ya, untuk membuat diri mereka lebih baik, gitu ya. Dan demikian juga pimpinannya tentu tidak boleh bersikap sesuka hati, ya, sewenang-wenang, gitu ya, dalam membina anggotanya atau mereka yang mengikuti wajib militer itu. Nah, kepatuhan mereka yang mengikuti latihan militer atau wajib militer adalah kepatuhan yang didasari oleh kesadaran. Ya, sekali lagi, kepatuhan yang didasari oleh kesadaran, bukan paksaan. Ya, jadi mereka mengikuti perintah itu, menaati perintah dari pimpinannya itu, karena mereka sadar bahwa itu adalah yang baik untuk mereka. Ya, mereka tidak terpaksa untuk mengikuti aturan dan atau perintah yang diberikan oleh pimpinannya. Oke, nah teman-teman, kepatuhan semacam itulah yang seharusnya dimiliki oleh remaja dalam ketaatannya kepada Tuhan. Nah, teman-teman sampai usia saat ini tentu teman-teman sudah mengenal banyak perintah Tuhan lewat Alkitab, gitu ya. Teman-teman sudah mendengar, sudah membaca, sudah mengetahui dari mulai sekolah minggu ya sampai dengan remaja saat ini. Ada begitu banyak perintah Tuhan yang tentu teman-teman sudah tahu, ya, mulai dari 10 perintah Tuhan di Perjanjian Lama sampai dengan perintah-perintah lain yang juga diberikan oleh Yesus di Perjanjian Baru, gitu ya. Nah, persoalannya teman-teman, kita memang diminta untuk menaati perintah-perintah itu, ya. Jangan, misalnya ya, jangan mencuri, jangan berbohong, begitu ya, jangan mengingini milik orang lain dan sebagainya. Kita diminta untuk menaati hal itu. Nah, namun persoalannya teman-teman, ketaatan yang sering kita tunjukkan kepada Tuhan adalah ketaatan dengan syarat, ya, atau conditional obedience. Ketaatan dengan syarat. Apa sih ketaatan dengan syarat itu? Yaitu seperti ini, aku akan taat pada perintah Tuhan jika, ya, jika ini kan kata penghubung syarat begitu ya. Jadi aku akan taat pada Tuhan, pada perintah Tuhan jika aku diberikan ini, ya, jika Tuhan mengabulkan permintaanku, jika Tuhan memberikan aku keluarga yang seperti ini, jika aku mendapatkan yang aku inginkan, semuanya serba jika. Ya, jadi aku akan taat kepada perintah Tuhan jika. Nah, hal itulah yang teman-teman kita lihat dalam bacaan kita tadi, gitu ya. Ketaatan bersyarat itu ditunjukkan oleh bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Ya, minggu lalu, ya teman-teman boleh flashback lagi, ingat kembali khotbah minggu lalu, kalau tidak salah Mbak Ike ya yang khotbah. Nah, minggu lalu bangsa Israel dikisahkan bersungut-sungut, ya, karena setelah mereka tiba di padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Ya, mereka tidak memiliki makanan ketika tiba di padang gurun Sin. Lalu mereka sempat mengatakan, ya lebih baik kami tinggal lagi di Mesir, begitu ya. Ketika kami bisa makan sampai kenyang, begitu ya, daripada di sini kami tidak ada makanan. Sudah di padang gurun tidak punya makanan, begitu ya. Nah, lalu di minggu ini teman-teman dikisahkan setelah mereka berkemah di padang gurun Sin, lalu mereka pergi ya dari padang gurun Sin, mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan ya melalui Musa. Kalau di minggu lalu dikisahkan mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan, di minggu ini dikisahkan mereka bersungut-sungut karena tidak ada air untuk diminum. Ya, teman-teman bisa baca lagi nanti di Keluaran 17 ayat 3. Nah, jadi bangsa Israel, teman-teman, mau taat kepada Tuhan jika mereka mendapatkan makanan, gitu ya,
seperti di Mesir dulu. Lalu jika mereka juga disediakan air minum yang cukup gitu ya. Syaratnya itu, mereka akan taat kepada Tuhan jika mereka diberikan ini dan itu. Nah, akhirnya teman-teman, ketaatan yang bersyarat ini membuat bangsa Israel ragu ya pada pemeliharaan Tuhan. Ini benar nggak sih Tuhan akan menyertai kami begitu ya? Benar nggak sih Tuhan akan melindungi kami, akan menyediakan berkat bagi kami setelah kami keluar dari tanah Mesir begitu ya? Mulai ragu. Dan akhirnya mereka jatuh pada sikap mencobai Tuhan ya dengan mengatakan di ayat 7, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Gitu ya. Kalau tadi di ibadah minggu umum gitu ya, Pak Yoel mengatakan bahwa kalimat di ayat 7 tadi, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mungkin seringkali kita juga ucapkan di tengah-tengah masa pandemi ini, gitu ya. Ketika misalnya kita sekolah ya secara online setiap hari begitu ya, lalu butuh kuota begitu ya, sedangkan kita juga tidak punya cukup uang begitu ya, dan berbagai persoalan lainnya, lalu membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau ada nggak sih, gitu ya? Kok kalau Engkau ada, kenapa pandemi ini tidak berakhir, begitu kan? Kenapa kondisi kami seperti ini, begitu ya? Akhirnya kita seperti bangsa Israel juga jatuh pada sikap mencobai Tuhan. Nah, teman-teman, ketaatan kita kepada Allah, ya ketaatan manusia kepada Allah seharusnya adalah ketaatan yang tanpa syarat. Ya. Ini adalah ketaatan yang Allah kehendaki dari manusia. Ketaatan yang tanpa syarat. Ketaatan yang tanpa ada jika. Ya, taat ya taat. Ya, tidak ada kata jika. Nah, tetapi memang teman-teman kakak harus mengakui dan kita juga tentunya sadar betul bahwa ketaatan yang semacam ini tidak mudah ya, teman-teman. Tidak mudah. Kita memang sebagai manusia cenderung mau taat kepada Tuhan dengan syarat gitu ya. Jika Tuhan, aku mau deh kalau misalnya Engkau meminta aku untuk tidak berbohong begitu ya, untuk rajin belajar begitu ya, untuk segala macam, aku mau deh mengikuti perintah-Mu. Tapi Tuhan gitu ya, kasih aku ini dong, aku minta sepeda yang baru gitu ya. Sepeda seperti teman-temanku atau handphone keluaran terbaru begitu ya. Aku minta dibelikan ini dong Tuhan gitu ya. Jadi ketaatannya memang sebagai manusia kita kadangkala akhirnya ketaatan yang dengan syarat gitu ya. Nah, sebaliknya jika Tuhan tidak mengabulkan tadi keinginan dan permintaan kita tadi, maka kita akan bertanya, ya Tuhan, untuk apa aku taat kepadamu gitu ya. Engkau saja tidak memberikan aku ini. Engkau saja tidak mengabulkan permintaanku yang ini, gitu ya. Nah, kakak yakin teman-teman remaja GKJ Jakarta tidak ada yang seperti itu, ya. Kakak percaya kita semuanya anak-anak Tuhan yang baik, ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kembali, ya, khotbah minggu lalu bahwa pemenuhan keinginan atau permintaan kita kepada Tuhan bukanlah satu-satunya indikator, ya, bukanlah satu-satunya tolok ukur pemeliharaan Tuhan. Atau dengan bahasa sederhananya, kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaanku yang ini, yang itu, gitu ya, kalau aku belum dikabulkan untuk menerima ini dan itu, hal itu bukan berarti Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Gitu ya. Teman-teman perlu percaya bahwa kunci dari ketaatan kepada Tuhan adalah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tahu juga kapan waktu yang tepat
untuk memberikan segala sesuatunya itu kepada kita. Ya. Ini hal pertama teman-teman yang bisa kita pelajari. Percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah kunci ketaatan kepadanya. Nah, hal yang kedua teman-teman, yang terakhir juga, salah satu cara agar kita ya sebagai manusia, teman-teman sebagai remaja-remaja Kristen tidak ragu pada pemeliharaan Tuhan dan tidak jatuh pada sikap mencobai Tuhan tadi, salah satu caranya adalah dengan terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, tadi di lagu yang awal ya, di lagu pembukaan kan kita bernyanyi, lihatlah dan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya, teman-teman kita diminta untuk mengingat, terus mengingat, ya, kecap kembali, lihat kembali, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai usia saat ini. Misalnya saja teman-teman, ini hal yang sangat sederhana. Misalnya teman-teman dalam beberapa waktu ke depan, kakak nggak tahu ya apakah sudah ujian tengah semester atau belum, tapi ini bayangkan saja kalau teman-teman misalnya besok hari Senin akan menghadapi ujian akhir semester gitu ya di sekolah teman-teman. Nah pastinya kan UAS itu seingat kakak jumlah soalnya mungkin lebih banyak, mungkin saja ya, tapi jumlah pelajarannya pun yang harus dipelajari tentunya lebih banyak ya. Soalnya pun seingat kakak pasti lebih susah daripada ujian tengah semester gitu ya. Nah, ketika kita ingin menghadapi ujian akhir semester itu teman-teman, coba ingat ya, ingat kebaikan Tuhan, ingat ketika Tuhan menolong kita mengerjakan ujian tengah semester yang lalu, gitu ya. Nah, kalau Tuhan menyertai, menolong kita untuk mengerjakan ujian tengah semester yang lalu, nah Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di ujian akhir semester ini, gitu ya. Masa Tuhan menyertai atau menolong kita di ujian tengah semester aja, gitu ya. Lalu di ujian akhirnya Tuhan tidak menolong kita, itu tidak mungkin. Ya, jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, teman-teman, mari kita ingat terus akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, bangsa Israel, teman-teman, dalam Keluaran 17 tadi, tidak melakukan hal ini. Mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan. Ya, ketika mereka merasa kehausan, tidak ada air minum, mereka tidak mencoba mengingat kebaikan Tuhan. Mereka tidak mencoba untuk melihat kembali kebaikan Tuhan. Ketika mereka tidak punya makanan, akhirnya Tuhan mengirimkan mana, begitu ya. Lalu mereka bisa makan sampai kenyang. Mereka tidak ingat kebaikan Tuhan. Sehingga mereka ragu akan pemeliharaan Tuhan dan akhirnya jatuh pada sikap mencobai Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, hal yang kedua yang bisa kita pelajari minggu ini adalah kunci untuk tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan dan tidak jatuh pada sikap mencobai Tuhan adalah terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. God is good all the time. Tuhan baik di segala waktu. So, teman-teman, ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama adalah mari kita taat kepada Tuhan tanpa syarat, ya, tanpa ada kata jika. Ketika keinginan atau permintaan kita belum atau tidak dipenuhi atau tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka marilah kita tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Hal yang kedua, marilah kita terus ingat, ya, kecap, lihat, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, agar kita ketika dalam kondisi yang sulit tidak ragu
akan pemeliharaan Tuhan dan tidak jatuh pada sikap mencobai Tuhan. Dan terakhir teman-teman, jika kita mengaku anak-anak Tuhan, jika teman-teman adalah anak-anak Tuhan, maka ingatlah ayat ini. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati dan memampukan kita, teman-teman. Amin. Terima kasih kepada Kak Alfa untuk firman-Nya. Sama-sama. Tadi kita belajar bahwa ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh mengharapkan pamrih. Ketaatan tanpa syarat dapat kita lakukan dengan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Semoga firman ini tidak hanya kita dengar saja, tetapi kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah didengarkan, mari kita menyanyikan lagu Bejanamu. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas begitu banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dengan memberikan persembahan. Selama pandemi COVID-19, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKJ Jakarta atau GoPay, OVOPay, Dana, dan Link Aja dengan cara scan barcode yang terdapat di warta gereja. Ayat pengantar persembahan kita diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13. Yakobus pasal 3 ayat 13 demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Saat ini kita akan memasuki rangkaian doa yang akan dimulai dengan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Dara, doa Bapa Kami, dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Tanya. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami terima kasih atas berkat-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan kami yang sedikit ini. Semoga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat memperbesar kerajaan-Mu di dunia. Berkatilah juga orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan tadi dan semoga firman ini dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Alfa sebagai pembawa firman pada hari ini. Tuhan juga berkatilah Korem, berkati supaya Korem dapat menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi kami pada saat ini. Tuhan berkati supaya kami dapat selalu sehat. Dan Tuhan juga berkati supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Tuhan juga tolong berkati negara kami, berkati juga Presiden dan para pemerintah. Sekarang dikit lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami, berkati supaya kami dapat menyelesaikannya sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kembali kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah Korem kita nih. Semoga sampai akhir teman-teman tetap merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan dalam ibadah ini ya. Marilah kita menyanyikan lagu
Teman-teman, pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman yang setia. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan melakukan saat hening. Teman-teman, terima kasih karena sudah datang pada ibadah hari ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah tetap mengikuti ibadah lewat Zoom, merasakan berkat dari Tuhan ya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami serahkan kepada Humas. Halo teman-teman jangan pada live dulu ya. Kita mau foto dulu, jadi teman-teman bisa buka kameranya. Ayo ya, bisa dibuka kameranya. Ayo, ditunggu ya teman-teman. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat hari Minggu. Udah boleh live Terima ya. kasih. Selamat hari Terima Minggu. kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Sampai Terima ketemu kasih lagi. semua. Terima kasih, Mas. Tuhan Kasih. memberkati. Apa? Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu, teman-teman. Sehat selalu. Semangat, Tuhan memberkati. Udah mulai aja, Nom, Div. Untuk ibadah hari ini ada yang mau dievaluasi mungkin? Kretek-kretek tadi. Iya, Tapi tadi maaf, suaranya. nggak tahu kenapa yang di tengah kresek-kresek. Iya, kenapa ya tadi ya? Nggak tahu Tadi juga. Nggak tahu juga. Kayak gitu. Dari rekamannya kan ya? Rekamannya gitu juga nggak?